disampaikan hamba-Mu Tuhan. Kami diubahkan Tuhan menjadi serupa dengan Engkau Tuhan, menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan jiwa-jiwa dimenangkan, dan kami akan keluar sebagai pemenang-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang bersuka cita, boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Katakan amin, saudara. Boleh bilang sama satu dengan yang lain, saudara. Katakan, Yesus kita tetap sama hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang di YouTube, mari kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Woo! Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan, saudara. Berjumpa di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan imannya. Roh Kudus tercurah bagi
Bapak Ibu Saudara, saya masih melihat masih ada yang diam Saudara. Masih ada yang cuma coba boleh lihat Saudara yang di rumah, bahkan yang di tempat ini. Cari temannya Saudara, 2 atau 3 orang Saudara. Lihat matanya, Saudara katakan anggur baru tercurah. Sekali lagi boleh Saudara katakan anggur baru tercurah. Umatnya, lihat matanya Saudara. Minyak yang baru. Haleluya. Lagi Saudara, anggur yang baru. Sukacita terlihat dari wajahnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita sudah merayakan Paskah Saudara. Dan di mana hari-hari ini 40 hari di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Bapak Ibu. Mari kita datang sama Tuhan, rindukan Dia Saudara. Ini pujian kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari datang sama Tuhan Saudara. Roh Kudus hadir di sini.
Awan dan suci, ku rindu mendekat melihat-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, sejati dan suci, ku rindu mendekat melihat-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu, berjalan, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi Tuhan, urapanku, lawakanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerja Tuhan, bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawakanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari setiap kita datang sama Tuhan Yesus, saudara. Ini pujian kami Tuhan. Haleluya. Kau hadir Tuhan. Urapanmu, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hati kami haus kepadamu Tuhan. Ya Tuhan. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Ini pujian kami Tuhan. Bekerja Tuhan, bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu Tuhan, lawakanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama. Saya undang kita bagi berdiri bersama-sama, saudara. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, ya Tuhan, lawakanmu,
ada di tengah kami. Kau hadir di tempat ini. Mari sekali lagi saudara kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari sekali lagi saudara kita mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih pada siang hari ini. Kami pada siang hari ini, kami ada di tempat ini, semuanya adalah karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan berkati kepala sidang di tempat ini, Pak Ferry, baik juga jemaatnya, biar Roh Kudus bekerja pada siang hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan setiap firman-Mu, taruhlah hamba-Mu di belakang salib Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima segala pujian dan syukur hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat gembala sidang. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, terangan nih, agak terang-terang. Ya, kita bersyukur ya, masih sekarang ada apa onsite ya. Udah hampir mau 2,5 tahun. Semua melalui media. Tetapi puji Tuhan, media ini banyak menghasilkan jiwa-jiwa baru melalui penginjilan melalui media yang luar biasa. Nah, kalau kita di Indonesia ini kalau nggak berkenalan rasanya kurang afdol katanya ya. Perkenalkan, saya nama Cuncun, istri hanya 1, anak saya 5, cucu saya ada 6, ya. Nah, dengan ketemu Pak Ferry ini olahraga, dengan beliau nih olahraga pagi, jalan pagi, ada 15 kurang lebih hamba Tuhan berjalan pagi dari berbagai gereja, tapi kita nggak melihat mereknya, sebab kita melihat Tuhan yang satu yaitu Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah, pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan di kitab Kejadian. Jadi tolong tayangkan Kejadian 26. Kejadian 26 ayat 1 sampai 4. Mari kita menghormati firman Tuhan, kita berdiri bersama-sama, kita baca bersama. Silakan berdiri Bapak Ibu. Tiga, 2, 1. Maka coba kita ulang ya, biar semangat nih. Kayaknya turun, voltase turun nih. 3, 2, 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham.
Ya, voltasenya turun, nggak apa-apa. Silakan duduk. Tuhan berkati ya. Nggak apa-apa. Ya, kalau kita melihat dari kitab ini, di sini di mana salah satu tokohnya itu Ishak. Waktu itu timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Jadi kalau bukan kelaparan yang pertama, berarti sebelumnya ada kelaparan. Dia katakan yang telah menjadi dalam zaman Abraham, yang telah terjadi zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Nah, raja orang Filistin itu namanya Abimelek. Kalau Filistin sekarang itu ya Palestina. Kira-kira Palestina lah, seperti gitu. Negeri Palestina. Mungkin kalau udah ke Israel lah, sering pergi ke Palestina ya. Di sana banyak orang-orang Kristen Arab. Dia kalau ke gereja itu, kalau hari Minggu saya lihat, wah, gak keren-keren. Kita kalah. Dia pakai steady, banyak tinggi-tinggi gede gitu. Itu di Palestina, Palestina. Makanya kalau kita dengar sesuatu yang di Indonesia, sebenarnya di sana tidak seperti yang ada di sini, ya. Lalu kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Nah, di sini siapa? Ishak. Serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Tuhan memerintahkan kepada Ishak jangan pergi ke Mesir, ya. Diamlah negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan menyuruh Ishak kepada negeri, dia nggak tahu kemana. Tetapi ke Gerar ini. Gerar itu kalau kita lihat secara historis, itu adalah tanah yang kering. Daerah yang kering, tandus. Nah, di sini ada keajaiban firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Lalu ayat yang ketiga, tinggallah di negeri itu sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi Tuhan sudah punya perjanjian dengan Abraham, ayah daripada Ishak. Lalu yang keempat, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat Nah, jadi dari keturunan Ishak laga seluruh di bumi akan mendapat Nah, kita ini adalah keturunan-keturunan secara rohani ya. Nah, kalau kita lihat dari firman Tuhan hari ini, di mana Tuhan memerintahkan kepada Ishak untuk pergi ke Gerar itu suatu negeri tandus, itu sesuatu yang kalau dari sudut pandang manusia itu tidak mungkin. Tapi itulah Tuhan yang perintahkan kepada Ishak, yang sungguh luar biasa. Sebab kalau kita melihat, inilah Tuhan yang memerintahkan, kalau perkataan manusia tidak bisa mampu mengubah keadaan. Ya. Nah, hikmat manusia pun tidak mampu merubah keadaan juga. Filsafat manusia tidak dapat merubah kondisi. Tetapi setiap kata dari firman Allah yang mampu merubah situasi, keadaan, kondisi kita, karena ada kuasa di dalam firman Allah. Nah, disinilah bahwa Tuhan menyuruh itu adalah dia punya kuasa yang sungguh luar biasa. Sehingga Ishak, apa yang dia lakukan? Kalau kita suruh pergi, misalnya kita suruh pergi ke seseorang untuk pergi ke satu tempat, tetapi mereka menolak, berarti dia tidak taat. Tetapi Ishak ini sangat taat karena itu adalah perintah Tuhan. Itu perintah yang langsung dari Tuhan kepada Ishak. Nah, seperti peristiwa Tuhan Yesus juga pernah menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum hanya dengan perkataan firman Allah. Sebab firman Allah itu memiliki kuasa. Jadi Ishak ini itu perintah dari Tuhan, karena itu firman Allah yang turun kepada Ishak itu langsung, sehingga dia memiliki ketaatan yang luar biasa. Mungkin kita hari-hari ini kurang taat, kita belajar taat, sebab firman Tuhan itu adalah otoritas dalam hidup kita yang sangat penting. Apalagi setelah masa pandemi,
Kita lihat sebelum pandemi, saya pernah satu pengalaman, itu sebelum pandemi itu bulan Maret, waktu itu ada ibu-ibu pengen pergi jalan-jalan. Ibu-ibu pengen pergi jalan-jalan, ya saya taat aja sama ibu-ibu. Saya bilang, ibu-ibu mau pergi mana nih? Ya pokoknya terserah saya katanya. Saya bawa ke Jawa Tengah, ke satu desa Kristen namanya Gambang Walu. Di situ Gambang Walu itu satu desa yang sangat luar biasa. Jadi pada waktu itu ada seorang misionaris asing namanya Suster Art datang ke daerah situ. Gambang Walu itu tidak ada satu orang Kristen pun, tidak ada. Nah, pada satu saat Suster Art kembali ke negerinya itu ke Belanda, di situ terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Roh Kudus bekerja di situ dan seluruh desa sampai hari ini desa itu sangat subur. Ada yang pernah pergi ke Gambang Walu? Belum ya? Kalau belum boleh nanti ikut saya anterin. Itu daerahnya sangat subur, semua perangkat desanya, semua orang penduduknya, semua orang-orang Kristen semua. Karena ketaatan satu orang di wilayah Gambang Walu ini, banyak orang dimenangkan. Nah inilah Tuhan memerintahkan kepada Ishak untuk dia pergi ke Gerar. Secara pikiran manusia, Gerar adalah satu daerah tandus, satu daerah kering. Pertanyaannya, kalau misalnya daerah tanah kering itu, kalau ditanamin ada hasilnya enggak? Siapa yang bisa jawab ada hasilnya? Tidak ada. Secara pikiran manusia, tapi karena ketaatan dia kepada firman Tuhan, kepada Tuhan sendiri, tapi akhirnya di Gerar ini, dia katakan di kitab Kejadian 26 ayat 12, Ishak adalah seorang yang meraih keberhasilan di masa paceklik, di masa sukar, karena ia diberkati oleh Tuhan. Coba baca 26. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Pada waktu kita taat, pada waktu kita mau dengar suara Tuhan, maka ada hasil yang luar biasa. Nah kadang-kadang orang kalau suruh sesuatu, melihat situasinya, kondisinya, dia agak ragu gitu. Karena saya punya pengalaman begini, pada waktu saya ada di misi, ada seorang yang mengakunya seorang evangelis gitu. Dia dipanggil untuk melayani keliling Indonesia, dia bilang. Ya udah, saya bilang kalau Bapak begitu, saya kirim ke Kalimantan dah. Saya kirim Kalimantan. Saya beliin tiket, lalu saya kasih uang jalan, lalu saya kontak dengan teman-teman saya di sana. Saya bilang nih Bapak ini, Bapak si A mau melayani. 1 minggu berjalan, suasananya sunyi, saya nggak ada buat berita apa-apa. 2 minggu, ya oke lah. 3 minggu, minggu keempat, mulai ada suara kecil. Suara kecil. Wah, katanya dari koordinator di sana, wah ini rada-rada agak-agak komplain katanya. Oh ya udah. Minggu kelima komplainnya makin kencang suaranya. Minggu ke-6 suaranya semakin kencang juga. Minggu ke-8 tambah kencang. Saya hanya punya pengalaman, saya bilang Tuhan, kalau ini emang seorang hamba Tuhan dipanggil untuk melayani ke daerah Kalimantan yang di dalam-dalam, kalau itu memang panggilan, dia rasa nyaman. Tapi hari ke-8 nih berisiknya minta ampun nih. Wah, saya bilang, udah kalau gitu, kalau memang dia nggak betah, udah kembalilah. Jadi koordinator bilang, saya bilang kembalilah ke Jakarta, gitu kan. Ya, jadi satu kesimpulan begini, kalau kita dipanggil untuk melayani, kita tidak tahu daerahnya mana, kita jalanin aja kalau itu panggilan. Nah ini ada yang panggilan dan tidak ada panggilan. Ini yang agak karena dia punya pengalaman, dia bilang macam-macam. Ya saya sih testingnya hanya mudah aja. Saya kirim ke Kalimantan karena saya waktu dinas di misi itu wilayah kerjanya Kalimantan. Mungkin ada orang Kalimantan di sini, ada? Nah, banyak ya. Nah, Sungai Kapuas ini kan luas tuh. Ya, naik kapal motor, mesinnya di tengah tuh.
jalan dari satu dermaga ke dermaga lain sampai masuk ke Kubu Padi, masuk ke Radak, kemana itu naik kapal motor itu berjam-jam. Kalau ke Kubu Padi kurang lebih kalau kita sewa langsung itu paling 3 jam. Tapi kalau dia itu kapal motornya ngompreng itu bisa 4 jam, bisa 4 jam lebih. Awal-awal saya juga agak bingung-bingung juga. Saya pikir penumpang aja gitu. Tiba-tiba turun di dermaga, ada yang bawa kambing di atas taruh. Di atas kapal itu. Ada yang bawa motor, ada yang bawa macam-macam lah belanjaan-belanjaan. Nanti turun lagi dermaga. Oh begitu saya bilang. Ya udah, kalau kita emang dipanggil Tuhan untuk pelayanan tersebut, kita ada rasanya nyaman. Nggak rasa komplain ini, komplain itu. Jadi saya kalau tes mereka ya gampang aja, udah kita kirim aja. Kalau dia nggak komplain berarti panggilannya ada di situ. Tapi kalau dia komplain, itu dia tidak ada di situ. Dan demikian juga Ishak. Pada waktu Tuhan suruh jangan pergi ke Mesir, dia pergi Gerar, dia tetap taat. Maka firman Tuhan katakan di ayat 13, kita lanjut ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, kaya di sini mungkin asumsinya, wah punya pabrik banyak, punya mobil. Tapi dia kaya waktu itu dia banyak apa? Ada kambing, banyak ratusan, mungkin ribuan. Pokoknya di daerah Gerar ini, Ishak adalah orang yang sangat kaya. Kenapa itu menjadi kaya? Karena dia taat kepada Tuhan. Dia dengar-dengaran kepada Tuhan. Kalau kita aja menjadi orang-orang yang dengar-dengaran pada Tuhan, masa kita apapun yang kita doakan pasti akan terwujud. Tapi salah satunya adalah taat. Taat kepada siapa? Kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini adalah otoritas di dalam hidup kita. Apalagi di zaman pandemi yang dikatakan banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang yang dikatakan secara materi itu luar biasa, tetapi semua rontok semua. Kita nggak ngelihat virusnya, tapi melihat dampaknya. Bukan di Indonesia saja itu begitu cepat sampai ke 240 sekian negara. Di Indonesia ini di Kemayoran itu penuh orang-orang COVID. Banyak sekali orang-orang COVID dari berbagai daerah. Udah udah kacau balau lah di situ karena banyaknya orang. Saya sambil jalan dari mobil ngeliat gitu ya. Waduh, saya bilang banyak amat. Tapi saya puji Tuhan. Tuhan lindungi saya, Tuhan sertai saya sampai saat ini. Saya nggak ada rasa seperti begitu. Sampai saat ini berikan kesehatan. Yang penting pada waktu terjadi begitu kita punya hati yang suka. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau kita ada masalah, persoalan seperti Ishak, dia terima saja. Waktu Tuhan suruh pergi, dia pergi ke Gerar. Pergi saja. Kita pun demikian pada waktu kita menjawab persoalan. Udah kita hati yang gembira aja. Sebab hati yang gembira adalah obat, nggak ada lagi. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Jadi itulah Ishak ini dia menjadi kaya dan bertambah kaya. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi rahasia keberhasilan Ishak ini? Apa rahasianya? Yang pertama, bahwa Ishak ini menaruh hidupnya di bawah otoritas firman Tuhan. Nah, saya akan tanya sama ibu-ibu, yang siapa yang suka membaca firman Tuhan setiap hari? Ada nggak? Angkat tangan ya. Jangan malu-malu. Kalau yang belum kita mulai. Kalau yang udah kita terus. Cuma berapa orang ya? 1. Berapa? Ya. Coba saya angkat tangan dulu Ya. Memang untuk membaca firman itu satu pergumulan yang berat. 2, di kekristenan itu yang pergumulan berat baca firman sama doa. Itu yang paling berat. Saya juga belajar. Saya biasanya kalau baca itu berapa, lalu tiba-tiba haleluya.
Hari lupa jadi ngantuk gitu. Ya, hari lupa. Nah, tetapi sekarang saya punya komitmen setiap hari saya harus baca. Sebab apa? Sebab firman Tuhan itu inilah buku yang tulisan daripada Tuhan sendiri. Ditulis oleh berbagai orang, berbagai nabi, rasul dan sebagainya, tapi diilhami oleh Roh Kudus, mulai Kejadian sampai kitab Wahyu itu berkesinambungan. Saya tiap hari belajar tergabung dalam ministry 100 Channel. Itu dari berbagai daerah itu. Ada Murtadin, ada semua berbagai daerah. 1,5 jam. Kemarin berakhir dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu sangat menarik, luar biasa. Sebab kitab yang penutup nih dari seluruh kerangkaian gitu. Nah, yang saya mau katakan di sini, kita harus taat kepada firman Tuhan. Ketika Ishak tunduk, setia dan dengarkan kepada firman Allah, maka keberhasilan itu menjadi miliknya. Karena dia taat. Di masa paceklik, tanah kering yang tidak mungkin ditanami, tapi dia ada hasilnya 100 kali lipat. Mungkin kalau pas nanam 1 dapat 10, nanam 2 mungkin dapat 20, tapi ini 100 kali lipat. Ini sungguh luar biasa. Pada saat kita taat pada firman Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Ya, mulai hari ini ya saya dorong Bapak Ibu baca firman Tuhan. Ya, setiap hari nggak usah satu pasal dulu dah. Satu perikop aja, misalnya kitab Matius dari 1 sampai 30 misalnya. Ini satu perikopnya sampai 12, ya 12 saja dulu. Nanti kita lanjut lagi. Nah, doa minta tuntunan Roh Kudus untuk menerangkan kepada kita. Sebab di dalam kitab ini ada kata-kata kiasan, ada perumpamaan, itu punya maksud tertentu. Di dalam setiap pengertiannya. Saya sendiri masih belajar. Sampai saat ini, belajar. Walaupun step-step gitu ya, belajar. Nah, tetapi di sini belajar pada Ishak, dia taat kepada firman Tuhan. Ia taruh hidupnya di atas dia bawa otoritas firman Allah. Karena firman Allah adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Kitab Roma 1 ayat 16 katakan, kita buka Roma 1:16. Sudah ditayangkan Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi di luar Yahudi, Yunani, dan kita semua secara anak-anak rohani kita ada di dalamnya. Jadi kekuatan Allah yang menyelamatkan. Firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Dan firman Tuhan ini kalau kita baca berkali-kali berulang-ulang, apa yang terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi hari ini, dan yang akan terjadi itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Kejadian Rusia dan Ukraina itu sebenarnya di firman Tuhan sudah ada. Gog Magog sudah ada di situ. Jadi firman Allah ini sungguh luar biasa. Enggak ada kitab-kitab lain selain firman Tuhan. Ini dalam Alkitab ini sungguh luar biasa. Tentang kehidupan, tentang masalah, tentang apa ada jawabannya dalam firman Tuhan sang sungguh luar biasa. Oleh karena itu kita mengajak Bapak Ibu baca firman Tuhan. Kalau mau baca misalnya dari kitab mana dulu terserah. Terus beruntun supaya setiap hari jiwa rohani kita itu perlu dikasih makan oleh firman Tuhan. Kalau kita makan nasi untuk jasmani. Nah, tetapi rohani kita perlu diisi oleh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini sangat penting dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Sebab firman Tuhan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, di masa pandemi ini, kalau sampai hari ini kita bisa berada di tempat itu salah satu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saya bilang sama teman-teman, itu kemurahan Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena kita belajar untuk mentaati, membaca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu menjadi makanan rohani kita. Kalau kita
secara jasmani nggak dikasih makan, apa yang terjadi dalam tubuh kita? Kemarin saya antar istri saya menengok seorang ibu sakit, tulangnya keropos. Karena saya PI, pengantar istri, saya anterin dia. Begitu saya lihat, waduh drastis bener. Dari badan tinggi sampai kecil. Saya ditanya sama istri saya sama suaminya, kenapa nih? Makannya sedikit. Rohani kita, kalau nggak dikasih makan firman Tuhan, gampang apa coba? Gampang terpengaruh oleh situasi hari ini. Jadi kalau kita diisi oleh firman Tuhan, kita punya kekuatan yang luar biasa. Sebab yang hidup kita ada di bawah otoritas firman Tuhan. Itu yang Ishak lakukan. Nah, sebuah hasil penelitian dikatakan di sini, saya catat. Berdasarkan riset dari Profesor Jeff Levin dan Dr. David Larson, itu dimuat di Washington Times 30 Juli 1998. Diteliti kepada 500 orang yang membaca firman Tuhan dan orang yang tidak suka membaca firman Tuhan, itu ada perbedaan luar biasa. Orang yang membaca firman Tuhan itu harus punya kerinduan. Yang kedua adalah kehausan, kita lapar. Sebab di situ nanti Tuhan akan berbicara melalui firman-Nya kepada kita. Apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, dan akan terjadi ke depan lo apa, kita udah tahu. Nah, secara teratur baca firman itu baik bagi jiwa dan tubuh kita. Nah, di situ ditemukan dari 500 orang ini, dia katakan orang yang membaca firman Tuhan mempunyai tekanan darah lebih rendah, normal. Nah, kebanyakan sekarang orang kalau saya lihat darahnya tinggi. Nah, kalau kita baca firman Tuhan nanti darahnya akan sebab ada otoritas firman Tuhan dalam hidup kita. Ini penelitian secara sains dilakukan seorang profesor dan seorang dokter. Itu secara sains. Nah, yang kedua, tingkat depresinya lebih rendah. Selama COVID terjadi, banyak yang orang depresi berat. Awal-awal kita pun waktu menghadapi agak-agak goyang juga. Tapi saya tekad. Saya setiap hari bacalah firman. Situasinya bagaimanapun kita harus baca. Saya harus belajar, harus bisa gitu. Saya baca. Nanti Tuhan melalui Roh Kudus akan berikan pengertian kepada kita setiap firman Tuhan yang ditulis di sini. Sehingga saya juga terhindar daripada yang namanya depresi. Yang ketiga, lebih sedikit. Dia enggak menderita yang namanya jantungan. Orang kalau mendengar sesuatu, peristiwa, masalah, apalagi yang menggemparkan, jantung suka gini nih. Betul apa betul? Ya betul ya. Ini jantung itu detaknya kayak jarum lonceng gitu. Kayak loncengnya jam itu. Kalau yang berdiri ya jamnya ya, ada lonceng itu. Kenceng, tetapi itu menjadi tenang. Kenapa? Sebab firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ada otoritas firman Tuhan yang menyertai kita. Lalu yang keempat, dampaknya apa? Orang-orang baca firman jarang kecanduan, obat-obatan terlarang, jarang kecanduan alkohol. Itu hasil penelitian mereka. Lalu yang kelima, jarang terjadi perpecahan dalam rumah tangga. Jarang terjadi itu. Lalu yang keenam, tingkat kesehatan jauh lebih baik. Itu orang yang setia membaca firman Tuhan. Jadi membaca firman Tuhan itu harus punya satu kerinduan, satu kehausan. Sehingga kita bisa untuk membaca setiap saat, setiap waktu. Itu dari segi membaca. Nah, yang paling berat juga itu adalah doa. Doa kita belajar mulai dari 15 menit, nanti naikin lagi 20 menit, nanti naikin lagi 30 menit, naikin lagi sampai 1 jam. Pada waktu Tuhan bekerja dalam hidup kita, setelah membaca firman kita doa 1 jam itu enggak terasa.
apalagi dengan puji-pujian. Puji-pujian yang luar biasa, ada satu kerinduan. Itu yang heran dan luar biasa firman Tuhan itu. Karena di situ memiliki kuasa yang luar biasa. Dia bisa kuasa mencipta, mengubah segala sesuatu. Karena firman Tuhan sungguh dahsyat luar biasa. Nah itulah salah satu apa yang menjadi keberhasilan Ishak, yaitu taat kepada otoritas firman Tuhan. Nah yang kedua, di sini saya catat yang kedua, dia bertindak dengan iman. Pada waktu Tuhan menyuruh dia pergi ke Gerar, dia taat, dia bertindak dengan iman. Saya waktu di pelayanan misi dari 2003, di sinode itu sampai di pusat itu sampai 10 tahun, kemudian ke daerah itu 6 tahun, 2003 sampai 2019. Pada waktu awal-awal saya dipanggil, saya tadi cerita dengan Pak Peri sedikit, saya juga nggak tahu apa yang dikerjain di misi. Saya tanya Bapak Direktur, Pak, kerjaan misi itu apa? Udahlah, Bapak ikutin aja, Bapak belajar aja, Bapak perhatikan aja, udah. Ya udah, kita belajar taat aja. Lama-lama semakin mengerti tujuan daripada misi itu. Dan saya wilayah pelayanan saya itu ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, sebagian kecil Kalimantan Selatan, lalu dipindah lagi ke Indonesia Timur yaitu Bali dan Nusa Tenggara Barat, itu berdua-berdua tuh diutus tuh. Lalu 2010 sampai 2013, itu dari 2003 sampai 2013. Lalu 2013 saya dipindah ke DKI, 2 periode sampai 2019. Tapi sebelum berakhir di misi itu, saya dipanggil juga sama direktur yang sama, membantu beliau di Akon Mission Internasional yang kantornya di Lipo Karawaci sampai hari ini. Nah itu tujuannya apa mission itu? Di tempat kami itu melatih anak-anak muda untuk diterjunkan di dunia pelayanan. Pelayanan misi dilatih dulu, diperlengkapi dulu oleh guru-guru. Ada guru-gurunya itu dari Filipina, orang Filipina. Itu perempuan tapi kayak lelaki, strength banget gitu. Wah dia galak banget itu guru. Jadi yang pria yang apa, wah tunduk benar sama itu guru. Dan hasilnya adalah ditebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Dan sebagian sekarang ada di Bali, dan sebagian juga ada di Manado. Itu pelatihannya sungguh luar biasa. Nah kita kembali ke sini, ke Ishak. Yang kedua yaitu dia bertindak dengan iman. Kondisi tanah Gerar itu kering, secara logika saya katakan tadi tidak mungkin bisa bertumbuh. Dan apapun yang ditabur tidak mungkin ada hasilnya. Tapi karena dia bertindak, dia bisa menghasilkan 100 kali lipat yang luar biasa. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, apa yang Ishak lakukan, mungkin pernah mendengar tentang seorang janda di Sarpat. Coba kita baca di 1 Raja-Raja 17, ayat 7 sampai 16. Kita tolong tayangin. Berapa lama Pak ini waktunya? 7 menit lagi. Oh ya. Nah raja-raja ini kita beraja-raja, nanti Bapak Ibu baca di rumah aja. Raja-raja itu menceritakan seorang janda di Sarpat. Yang dipelihara oleh Tuhan, kenapa? Karena ketaatannya. Dia punya satu segenggam tepung. Tapi Tuhan perintahkan melalui Nabi Elia untuk memberi makan kepada Nabi tersebut. Dia hanya satu tepung, dia punya anak cuma satu. Kalau dia makan, kalau dia kasih, dia mau makan apa? Tetapi dia bertindak dengan iman, akhirnya dia dipelihara Tuhan luar biasa, dan akhirnya hasilnya berkelimpahan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang Ishak lakukan apa? Di kitab Kejadian 26 ini, dia membangun mesbah. Dia bangun mesbah. Di Kejadian 26 ayat 25, coba kita baca, tayangkan. Kejadian 26 ayat 25a.
kita baca di ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Jadi yang ketiga, Ishak membangun mezbah untuk dia bersekutu dengan Tuhan. Setiap hari dia berdoa melalui pujian penyembahan yang Ishak lakukan di situ. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah kita sudah membangun mezbah doa kita secara pribadi dengan Tuhan? Kita punya hubungan dengan Tuhan setiap hari. Itu harus dilakukan setiap hari. Pada waktu kita punya hubungan dengan Tuhan, apapun persoalan kita, masalah kita dapat kita selesaikan karena pertolongan Tuhan. Tanpa kekuatan daripada Tuhan hari-hari ini, kita akan menjadi stres. Saya cerita satu lagi, saya punya kawan, istri saya, waktu itu ada perjalanan ke Cirebon, lalu dia cerita di dalam mobil karena saya yang setir, dia cerita dia punya duit sekian dia bilang. Lalu ditaruh di Indosuria waktu Desember itu. Indosuria tahu sendiri ya. Lalu kira-kira bulan Januari, Februari, apa Maret itu. Lalu terjadi begitu. Dia depresi berat sampai dirawat di rumah sakit. Saya tanya istri saya, bagaimana itu si A ini? Dia depresi berat. Keluar uang banyak, keluar ini, keluar itu. Tetapi dia gak tahu hasilnya bagaimana. Tapi pada waktu kita punya hidup kita di bawah otoritas firman Tuhan, kita punya ketaatan seperti Ishak, kita membangun mezbah doa, maka segala sesuatu Tuhan pasti akan tolong. Jadi untuk kita sukses dan berhasil di dalam kehidupan ini seperti Ishak, kita harus menaruh seluruh hidup kita di bawah otoritas firman Tuhan. Yang kedua, bertindak dengan iman. Yang ketiga, kita membangun mezbah doa setiap hari. Tiga hal inilah yang paling penting dalam hidup kita. Ya, mari kita akan akhiri dengan sebuah nyanyian. Nanti tolong musik. Ada sebuah nyanyian ini, boleh dicatat, setiap hari saya nyanyikan. Pada waktu nyanyian ini dinyanyikan, tanpa terasa air mata bisa turun. Yaitu lagu Satu Kerinduanku. Kenapa kita harus punya kerinduan? Sebab firman Tuhan itu menjadi otoritas dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Dia, kita datang kepada Tuhan sendiri. Sebab Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Apa yang menjadi masalah yang bisa kita diselesaikan, Tuhan tahu. Nyanyian kerinduanku. Wanku, haleluya. Mari kita akan berdiri. Datang padamu, Allah mulia, mawar saron ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Baik, kita nyanyi sekali lagi. Tuhanku, haleluya, datang padamu, Allah mulia, mawar saron ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis
nyanyi setengah suara. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Baik Bapak Ibu, mungkin pada pagi ini dalam kehidupan kita ada satu persoalan, ada masalah. Kita angkat tangan, kita serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita angkat tangan Bapak Ibu sekalian, sebab kehidupan kita tidak pernah terlepas dari persoalan. Datanglah kepada Dia, sebab Dia yang akan bertindak. Yesus. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Dan seorang pun juga seperti Kau Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi ini musik terus menyanyikan setengah suara. Setiap persoalan apapun yang hadir di dalam kehidupan kita, kita serahkan di bawah otoritas firman Tuhan. Kita imani pada Tuhan. Kita bertindak. Kita bangun mesbah doa kita. Dan setiap persoalan pasti Tuhan akan selesaikan. Saya pribadi banyak setiap persoalan. Pada waktu kita datang kepada Dia, kita diberikan kekuatan, ketenangan, dan persoalan itu selesai. Karena ada otoritas firman Tuhan dalam hidupnya. Milikilah sebuah kerinduan, kehausan akan firman Tuhan. Mulai hari ini kita belajar untuk membaca firman Tuhan. Sebab itu menjadi makanan rohani kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Datang padamu, Allah mulia mawar syaraku. Terima kasih Tuhan, adalah firman yang sudah ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, meteraikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus terus menerangkan kepada setiap kami. Kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembahkan dalam roh. Sekali lagi kita angkat tangan kita bersama-sama. Ku sembahkan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam
Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu Rapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya kita katakan sama-sama amin, saudara. Tepuk tangan Bapak Ibu sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk saudara. Saya mau lihat tangan-tangan diberkati, boleh angkat tangan saudara. Puji Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Pak Pendeta. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Saudara, kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan. Biar setiap taburan yang ada Tuhan memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Kami siap memberi, kami siap menabur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap menabur sama-sama katakan amin. Kita memberikan dengan sukacita saudara. Allah sumber kuatku. Mari dengan sukacita. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari yang di YouTube bisa melihat barcode yang ada di depan layar kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini Tuhan, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Amin Tuhan. Namun saya undang kita sekali lagi bagi berdiri sama-sama saudara. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita saudara. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Mari dengan iman kita saudara. Sekali lagi kata Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman tambahan. Bapak Ibu Saudara, minggu depan akan ada sekolah minggu di tempat ini. Bisa mengajak putra dan putri untuk beribadah sekolah minggu di tempat ini. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, haleluya. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doa aku. Bersama-sama kita mau berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan kebaikan Tuhan buat kami semua. Kami sudah beribadah pada saat ini mendengar pesan firman Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Pendeta Cun-Cun Tuhan, Permana di dalam pelayanannya, di dalam misinya yang Tuhan izinkan dia pergi kemanapun dia melangkah. Tuhan sendiri bekerja dan mengurapi dalam nama Yesus. Berkat-Mu tercurah atas kehidupan keluarga, rumah tangga, istri, anak-anak, menantu dan cucu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kau beserta dengan para jemaat Tuhan yang hadir dalam usaha, kehidupan, pekerjaan, keluarga, rumah tangga. Kau berkati berlimpah-limpah. Dan hindarkan dari segala tipu musnah iblis, kecelakaan ataupun sakit penyakit kami akan dalam nama Yesus terjadi atas umat-Mu. Tuhan Yesus, sebelum kami bersama-sama tinggalkan tempat ini, kami mohon terima berkat dari Bapa di surga. Mari Bapak, Ibu dan Saudaraku, arahkan hati dan pikiran saudara dan angkat kedua belah tangan kita bersama-sama terima berkat dari Bapa di surga. Bapak dan Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, pulanglah dan kembali dalam aktivitasmu pada saat ini. Dan bawalah pulang berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Persekutuan, penghiburan, pertolongan, pembelaan dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Dari hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Boleh bersatu dulu saudara, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang boleh pertama kali hadir di tempat ini, saya mengucapkan selamat datang di tempat ini.